Saya lihat angka tersebut tidak terlalu mengejutkan, berdasarkan observasi kita sebelumnya, bahwasanya akan terjadi, deselerasi dalam pertumbuhan ekonomi dan tentunya ke depan, mulai dari kuartal 2, 3, dan seterusnya, kita tetap, saya, mengantisipasi terus terjadinya deselerasi pertumbuhan ekonomi, dan sulit untuk, berharap, bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu bisa, selaras dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau proyeksi Anda di berapa perlambatannya Pak Gita? Saya melihat, ini kalau, perekonomian Indonesia ini sudah sangat terkorelasi, dan terintegrasi dengan dunia, kalau kita lihat dari sisi ekspor dan importnya, yang sangat kental dengan, interaksi, ekonomi kita dengan, ekonomi-ekonomi bukan hanya Asia tapi, Eropa dan Amerika Serikat, jadinya bisa dibangun korelasi antara, deselerasi yang terjadi di ekonomi seperti Tiongkok dengan, ekonomi yang ada di sini. Kalau umpamanya Tiongkok itu koreksinya anggaplah dari 6%, ke 1 atau 2%, ya itu berarti di Indonesia itu kemungkinan besar akan terjadi koreksi, dari 5% dengan skala yang sama yang terjadi yang kita lihat di, Tiongkok. Anggaplah 4 atau 5%. Jadi itu bisa turun mungkin dari 5% ke 1 atau bahkan ke 0%. Tentunya ini semua tergantung, dengan, langkah-langkah yang, sudah dan akan terus diambil untuk, bisa membuahkan pemulihan secara struktural. Baik, kita akan ke Pak Peter Abdullah. Pak Peter, bagaimana angka 4,33%? Anda menilainya ini akan lebih tinggi atau justru lebih rendah lagi? Ya, Mbak Anike, kalau menurut saya angka 4,33 cukup optimis ya. Kalau kami memperkirakan ada di kisaran 3,6 ya. Karena apa? Kalau kita lihat di indeks penjualan real ya, itu sudah turun mulai dari bulan Januari, Februari, dan bahkan pada Maret ini diproyeksikan indeks penjualan real itu turun cukup dalam. Ya. Bank Indonesia memperkirakan turunnya mencapai sekitar 5%. Ya. Jadi secara keseluruhan penjualan real atau yang menggambarkan konsumsi masyarakat itu pada kuartal 1 itu turunnya cukup dalam. Nah, kalau kita lihat kontribusi dari konsumsi itu kan sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi kita ya. Sehingga dengan mempertimbangkan tingkat konsumsi masyarakat pada kuartal 1 ini, kita meyakini pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 1 walaupun terbantu pada bulan Januari dan Februari, kita memperkirakan akan berada di kisaran 3-4%